Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Siti Nur Apriani dari kelas Farmasi C 2019 dengan NIM 190401090. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan dua materi perbedaan titrasi permanganometri dan bromometri untuk memenuhi syarat UAS kimia kuantitatif. Untuk pertama yaitu ada titrasi permanganometri. Untuk dasar teorinya, permanganometri merupakan sebuah titrasi yang sering dipakai dalam dunia farmasi, khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa obat yang berdasarkan reaksi redoks dalam pembuatan sediaan obat, di mana titrasi permanganometri dapat dilakukan dasar reaksi oleh KMNO4 atau kalium permanganat. Reaksi ini dipusatkan pada reaksi reduksi dan oksidasi yang ditimbulkan antara KMNO4 dengan bahan-bahan baku yang tertentu. Untuk prinsipnya, titrasi ini bisa menggunakan zat dalam suatu sampel yang mampu menetapkan kadarnya menggunakan titrasi secara langsung. Untuk pentiter permanganometri ini bisa digunakan dengan larutan yang asam yang reaksi permanganometrinya terjadi bila mana MnO4 min plus 8H plus 5E min menghasilkan Mn2 plus dan 4H2O. Pada indikator yang digunakan, titrasi permanganometri menggunakan indikator ion permanganat karena menghasilkan warna yang cukup jelas. Artinya, ion permanganat selain berperan sebagai indikator juga berperan sebagai reduktor yang dapat memberikan tanda kapan titrasi harus dihentikan. Pada analit permanganometri, sampel analit yang digunakan yaitu reduktor. Reduktor bereaksi langsung dengan pentiter oksidator sangat kuat. Untuk cara penetapan metode kadar pada reaksi permanganometri, cara ini digunakan dengan metode kadar besi 2. Untuk aplikasi yang digunakan dalam bidang farmasi menggunakan titrasi atau pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi reduksi yang dimilikinya. Untuk memperbedakan titrasi permanganometri di dalam tabelnya bisa dilihat, atau saya akan menyebutkan beberapa tabel yang perbedaannya permanganometri dan bromometri. Itu rusak karena reduktor alami dan air. Bisa reaksi titrasi yang dilakukan dalam waktu yang lama dan terkena sinar matahari. Yang kedua, saya akan menjelaskan titrasi bromometri, di mana dasar teori titrasi bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi, di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan bromin berjalan hambat sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung menambahkan bromin yang berlebih. Untuk prinsip titrasinya melakukan penetapan kadar senyawa aromatis yang mengandung substituen
gugus pengaktifasi dan pengaruh ortoparameter atau gugus amina dan hidroksi atau senyawa tak jenuh dengan titrasi secara tidak langsung. Untuk pentiter yang digunakan pada titrasi bromometri, pentiternya sampel dan titrasi bromometri menggunakan Na2SO3 dengan sampel isoniazid, Na salisilat, dan asetanidilin. Untuk analitnya bisa menggunakan oksimetri dan dasar reaksi dari ion bromat atau BRO-min. Untuk indikator yang digunakan pada bromometri menggunakan indikator kanji atau amilum, karena kanji dan amilum adalah salah satu indikator yang sangat kuat. Untuk cara penetapan kadar atau metode pada titrasi bromometri, cara ini digunakan dengan metode reaksi dari ion bromat atau BRO-min O3-min. Pada pengaplikasian penggunaan titrasi di bidang farmasi, metode ini digunakan untuk analisis kuantitatif secara senyawa organoleptik, ataupun analisis kuantitatif digunakan menentukan secara kadar senyawa obat seperti asam salisilat, resinol, dan lainnya. Untuk tabel perbedaan tabel bromometri dan titrasi permanganometri bisa dilihat, atau saya akan sebutkan beberapa halnya, yaitu mengandung senyawa organik aromatis dan melakukan penetapan titrasi bromometri dengan suhu terendah. Mungkin sekian yang saya paparkan pada materi yang saya cakup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.